Sedangkan yang kita tahu di ceramah-ceramahnya si Bahar Smith ini sering berteriak-teriak, siapapun pejabatnya, kalau menyengsarakan rakyat, menghina rakyat kecil, saya akan lawan. Sekelas Prabowo pun dikatakan presiden pengkhianat. Lah, ini kok si Miftah teman-teman yang kasusnya jelas-jelas menghina rakyat kecil, kok justru jawaban si Bahar Smith ini lembek banget nih. Penjual estet tidak pernah menjanjikan akhirat. Beda dengan orang-orang yang berjualan surga. Orang-orang yang berjualan surga, mereka rela agama dijadikan sebagai bahan leluconnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Ada video terbaru teman-teman dari Bahar Smith menanggapi viralnya si Miftah yang kemarin mengatakan kepada salah seorang pedagang es teh dengan sebutan goblok. Namun di sini yang aneh menurut saya, jawaban dari Bahar Smith ini kok lembek banget ya, lembek banget. Ya kayak kerupuk kena air teman-teman, layu. Nggak biasanya. Padahal kan si Miftah ini sekarang sudah jadi pejabat pemerintahan, utusan khusus lagi. Sedangkan yang kita tahu di ceramah-ceramahnya si Bahar Smith ini sering berteriak-teriak, siapapun pejabatnya, kalau menyengsarakan rakyat, menghina rakyat kecil, saya akan lawan. Sekelas Prabowo pun dikatakan presiden pengkhianat. Lah, ini kok si Miftah teman-teman yang kasusnya jelas-jelas menghina rakyat kecil, kok justru jawaban si Bahar Smith ini lembek banget nih. Lembek banget. Mana dong teriakan-teriakannya? Ini ada apa Bahar Smith? Apa karena sama-sama gondrong? Atau gondrongnya si Miftah ini lebih mengerikan? Atau karena mungkin si Gus Miftah ini muhibbinya para habaib? Ini gimana teman-teman ya? Katanya si Bahar Smith ini siapapun pejabatnya. Lah ini si Gus Miftah ini pejabat juga. Kok ente lembek banget kayak kerupuk kena air. Coba kita simak videonya teman-teman ya. Assalamualaikum Habib. Salam. Habib, bagaimana pendapat Habib mengenai Gus Miftah yang ada sedikit mungkin percandaan beliau kepada seorang yang jual teh? Anda lihat videonya. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, bisa jadi sesuatu yang kau benci itu amat buruk bagimu, dan bisa jadi sesuatu yang kau cintai itu amat baik bagimu. Siapa yang suka dihina, dicaci, diremehkan? Siapa yang suka? Tidak ada yang suka. Semua orang tidak suka itu. Tetapi bisa jadi sesuatu yang tidak kau suka itu baik bagimu. Stop dulu di sini. Jadi Bahar Smith ini membawakan firman Allah Azza wa Jalla, wa asya an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi apa yang kamu anggap baik ternyata buruk di sisi Allah, dan sebaliknya bisa jadi apa yang kamu anggap buruk ternyata baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia mengatakan setiap orang tidak ada yang suka dihina. Betul. Sampai di sini kita setuju. Tapi justru Bahar Smith sering menghina orang di ceramah-ceramahnya. Bahkan penghinaannya ini luar biasa teman-teman. Sampai dibinatang-binatangkan teman-teman. Lah ini gimana Bahar Smith ini? Ya. Kok di sini jawabannya sok bijak banget ya. Tapi nggak ngelihat dirinya juga sering menghina orang. Kenapa giliran si Miftah yang kasusnya jelas-jelas dia pejabat negara, ya anak buahnya Prabowo teman-teman, merendahkan ya, rakyat kecil, menghina rakyat kecil, kok jawabannya lembek banget. Giliran presiden teman-teman, Prabowo dikatakan presiden pengkhianat, Jokowi presiden ini kurang ajar katanya. Penjual estet tidak pernah menjanjikan akhirat. Ya. Beda dengan orang-orang yang berjualan surga. Orang-orang yang berjualan surga, mereka rela agama dijadikan sebagai bahan leluconnya. Ya, sama juga dengan ceramah para Kabib Ba'alawi juga sering menjual surganya Allah Azza wa Jalla, sering menjual nama Nabi Muhammad melalui cerita-cerita bohongnya. Sedikit-sedikit mengaku berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi, bahkan bukan hanya dalam mimpi, dalam kondisi terjaga, setiap malam didatangi katanya teman-teman. Lah ini menjual agama, menjual nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian ya berani menjanjikan surga bagi siapa saja yang mencintai para Kabib Ba'alawi. Coba kisah si Maman yang ahli maksiat meninggal, tiba-tiba datang seorang Habib nulis surat naruh di bawah kepalanya si mayit, si Maman. Lalu dia mengatakan, jangan engkau jawab nanti Man kalau kamu ditanya malaikat mungkar wa nakir.
Kamu kasih saja surat ini, maka kamu masuk surga tanpa hisab. Lah itu artinya menjual surga Allah Azza wa Jalla dengan jalan kebohongan, dengan jalan kesesatan. Nah, ini teman-teman, sering sekali Bahar Smith ini menampar mukanya sendiri dengan pernyataannya, teman-teman. Kok tiba-tiba ketika mengomentari si Miftah, teman-teman ya, seolah-olah menjadi orang yang sangat apalah bahasanya, pokoknya di luar kebiasaannya, teman-teman ya. Kita lanjut dulu. Jadi jangan pernah kita merasa diri kita lebih mulia dari orang yang kita anggap lebih rendah daripada kita. Makanya kita jangan pernah menganggap diri kita lebih mulia daripada orang yang kita anggap lebih rendah daripada kita. Betul perkataanmu ini, Bahar, tapi pada praktiknya kamu sendiri yang sering merendahkan orang lain. Apa itu bukan merendahkan sampai menganjing-anjingkan orang, teman-teman? Lah ini kok tiba-tiba Bahar ini berubah 180 derajat ketika mengomentari si Miftah, teman-teman. Ini aneh. Alah, Bahar. Kan manusia, anjing dan babi saja belum tentu kita lebih mulia daripada anjing dan babi. Sebab anjing dan babi awal turab wa akhirul turab, awalnya tanah kembali ke tanah. Sedangkan kita awal turab wa akhirul hisab wa nar wal azab. Kita awalnya tanah kembali kepada hisab, hitung-hitungan dengan dia pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Kita ada yang mizan hari pertimbangan, sehingga kita dimasukkan ke dalam neraka karena terlalu banyak dosa-dosa kita. Terus jikalau anjing dan babi saja kita tidak boleh merasa diri kita lebih mulia yang menganggap mereka sebagai sesuatu yang hina, maka bagaimana dengan sesama manusia? Apalagi seorang penjual ST yang dimana mereka adalah pahlawan bagi anak-anaknya, pahlawan bagi istrinya yang telah mengeluarkan keringatnya dari pagi sampai malam untuk memberikan kewajiban nafkah kepada anak dan istri-istrinya. Lah iya benar, kalau terhadap binatang saja kita tidak boleh merasa lebih mulia seperti perkataanmu, Bahar. Namun justru pada praktiknya, jangankan kamu terhadap binatang, terhadap sesama manusia saja yang sama-sama beriman, sama-sama Islam, sering kamu rendahkan. Mana buktinya? Yaitu caci makiannya, teman-teman, dan tak tanggung-tanggung di tempat ceramahnya, di depan orang banyak, diteriaki. Misalkan ketika terutama menyebut nama-nama para pejabat, teman-teman, dicaci maki, dihina-hina, sampai kalau ada kiai, ada ustadz, ada gus, ada ulama yang dekat dengan pemerintahan, teman-teman, dikatakan penjilat, dikatakan kera-kera bersurban, teman-teman. Ini kan penghinaan namanya. Ini aneh sekali Bahar Smith ini, seperti ada dua kepribadian, teman-teman. Terkadang sok bijak, tapi dia lupa dirinya yang suka menghina orang lain, mencaci maki orang lain. Lah ini aneh menurut saya, teman-teman. Coba tulis di kolom komentar apa pendapat kalian tentang jawaban sok bijak dari Bahar Smith ini. Ada apa? Kok sebegitu melempemnya, seperti kerupuk kena air langsung layu, teman-teman ya. Giliran menanggapi kasusnya si Miftah. Apa ini karena gara-gara sama-sama gondrong? Gara-gara si Miftah ini lebih mengerikan gondrongnya, teman-teman, lebih serem? Atau mungkin bisa jadi jangan-jangan karena si Miftah ini muhibbinya para Khabib Ba'alawi juga. Ya giliran presidennya dihina, tapi anak buah presidennya kok ya nggak berani tegas, melempem banget, teman-teman. Taib. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.